Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Valiana Bila Dewi dengan NIM 2105365 dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Nah, di pertemuan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang pra-UTS pengantar ekonomi mikro. Seperti yang sudah tertera pada PowerPoint saya, ekonomi mikro merupakan sebuah pendekatan untuk membahas tentang bagaimana pelaku persoalan individu, rumah tangga, dan suatu perusahaan. Di sini ada kebutuhan, kelangkaan, permintaan dan penawaran, hukum permintaan dan penawaran, serta mekanisme harga. Nah, baiklah kita akan membahas satu persatu, yaitu kita masuk ke dalam poin pertama, yaitu kebutuhan. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan dan dibutuhkan manusia untuk mempertahankan hidup serta memperoleh kesejahteraan, kenyamanan, serta mencapai kemakmuran. Selanjutnya, yaitu kelangkaan. Kelangkaan yaitu keadaan yang tidak seimbang yang berlaku dalam setiap masyarakat, yaitu keadaan di mana barang dan jasa yang dapat dihasilkan oleh faktor produksi yang tersedia adalah jauh lebih rendah daripada yang dibutuhkan. Selanjutnya, yaitu permintaan dan penawaran. Untuk permintaan atau demand adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dibeli atau diminta konsumen pada berbagai tingkat harga tertentu selama jangka waktu tertentu. Faktor yang mempengaruhi permintaan ini ada beberapa. Di antaranya yaitu tingkat harga barang itu sendiri, tingkat pendapatan, perilaku, prakira harga, harga barang pengganti dan pelengkap, perusahaan model, perilaku produsen, dan jumlah produk. Sedangkan untuk penawaran atau supply adalah jumlah barang atau jasa yang ditawarkan pada berbagai tingkat harga, waktu, dan tempat tertentu oleh penjual atas produsen. Faktor yang mempengaruhi penawaran ini juga ada beberapa. Di antaranya yaitu harga barang itu sendiri, teknologi produksi, harga faktor produksi, harga barang lain yang berkaitan, perkiraan harga pada masa depan, biaya produksi, serta pajak dan substitusi. Selanjutnya, yaitu hukum permintaan dan hukum penawaran. Kita akan membahas untuk hukum permintaan dulu. Hukum permintaan berkaitan dengan hubungan antara tingkat harga dan jumlah barang yang diminta. Hukum permintaan menyatakan bahwa hubungan antara tingkat harga dan jumlah barang yang diminta berbanding terbalik atau negatif. Artinya, semakin rendah harga suatu barang, semakin banyak jumlah barang yang diminta. Sebaliknya, semakin tinggi harga suatu barang, semakin sedikit jumlah barang yang diminta. Hukum permintaan berlaku ceteris paribus, yaitu faktor-faktor lain dianggap tetap atau konstan. Nah, selanjutnya untuk hukum penawaran. Hukum penawaran menjelaskan hubungan antara tingkat harga barang dan jumlah barang yang ditawarkan. Coba Anda memosisikan diri Anda sebagai produsen. Jika terjadi kenaikan harga suatu barang, apa yang akan Anda lakukan untuk memperoleh keuntungan lebih banyak? Nah, pastinya Anda akan menambah jumlah barang yang ditawarkan, bukan? Sebagai produsen yang rasional, memang setiap kenaikan harga pasti akan menambah jumlah barang yang ditawarkan untuk memperoleh keuntungan pasar. Bisa diambil kesimpulan, hukum penawaran menyatakan semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan produsen. Sebaliknya, semakin rendah harga barang, semakin sedikit jumlah barang yang akan ditawarkan produsen. Selanjutnya, yaitu mekanisme harga. Apa itu mekanisme harga? Mekanisme harga adalah proses yang berjalan atas dasar tarik-menarik antara konsumen dan produsen, baik dari pasar output maupun pasar input. Nah, hasil neto dari kekuatan tarik-menarik tersebut adalah terjadinya harga untuk setiap barang dan untuk setiap faktor produksi.
Selanjutnya yaitu menggambar grafik permintaan dari fungsi permintaan yang sudah diperoleh, yaitu QD sama dengan 12 dikurang 4P, yang mana P tersebut diukur dengan rupiah dimulai dari harga 10.000. Jadi, untuk mencarinya, kita substitusikan P tersebut dengan menggantinya pada harga 10.000. Jadi, pada rumus atau soal yang saya bikin, saya hanya membuat satuannya satu. Dapat diperoleh yaitu pada harga 10.000, jumlah barang yang diminta hanya sebanyak 8 unit. Dan pada harga 20.000, jumlah barang yang diminta sebanyak 4 unit. Selanjutnya pada harga 30.000, jumlah barang yang diminta hanya 0 unit. Jadi tidak ada yang meminta. Nah, bisa dilihat dan bisa dipahami pada kurva yang telah tertera, yaitu kurva fungsi permintaan, QD sama dengan 12 dikurang P, yaitu kurva demand. Selanjutnya itu motif konsumen. Yang pertama itu memenuhi kebutuhan. Tentunya salah satu motif ekonomi konsumen adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, di mana mereka memerlukan barang untuk melangsungkan kehidupan, memenuhi sesuatu yang kurang dalam kehidupan mereka. Jadi, motif untuk mengkonsumsi atau menjadi konsumen adalah untuk menggunakan atau memakai barang-barang ekonomi. Jadi, dengan adanya motif untuk memenuhi kebutuhan, maka banyak orang yang akan menjadi konsumen yang akan menggunakan dan membutuhkan beragam kegiatan ekonomi dan barang ekonomi. Selanjutnya itu mencari kepuasan. Salah satu contoh motif ekonomi konsumen yang lainnya adalah untuk merasakan dan mendapatkan kepuasan hidup. Jadi, mereka akan tetap menggunakan dan menjadi konsumen untuk sesuatu yang bisa memuaskan hasrat mereka. Misalnya, menggunakan baju yang mereka sukai, mendapatkan kendaraan baru, mendapatkan handphone yang dia inginkan, dan beragam jenis kebutuhan lainnya yang sifatnya akan memenuhi hasrat individu maupun kelompok. Selanjutnya itu meningkatkan status sosial. Misalnya, jika seseorang memiliki barang-barang mewah yang tidak dimiliki oleh orang lain, pada kebanyakannya atau di atas rata-rata, maka ini akan dijadikan sebagai motif konsumen yang akan meningkatkan status dari sosial mereka. Selanjutnya, melangsungkan kehidupan. Misalnya, dengan mengkonsumsi makanan pokok di mana setiap orang memerlukan hal tersebut. Jika tidak menjadi konsumen dan menggunakan barang-barang ekonomi tersebut, maka secara tidak sengaja akan mempermudah menghentikan kelangsungan hidup seseorang atau akan sangat kacau dan terganggu. Selanjutnya itu diterima di lingkungan tertentu. Misalnya, di sebuah daerah yang masih menjunjung tinggi adanya adat dan kepercayaan. Jadi, untuk menetap dan menjadi bagian dari mereka, terkadang mengharuskan seseorang memiliki dan menggunakan beragam benda dan barang tertentu. Ini juga berlaku untuk bentuk bangunan, letak, dan bagaimana cara membangunnya. Jadi, ini akan melahirkan sebuah motif di mana seseorang diharuskan atau akan selalu menggunakan dan mengkonsumsi beberapa hal tertentu. Selanjutnya, cara konsumen memaksimalkan tujuannya, yaitu dengan cara mengalokasikan dananya yang terbatas untuk berbagai jenis barang dan jasa, sehingga realokasi dana tersebut akan meningkatkan total utility yang akan diperoleh atau tingkat kepuasan yang akan diperoleh. Selanjutnya, itu kendala memaksimalkan tujuan. Yang pertama itu salah dalam memilih mutu produk. Jika pemilihan mutu produk salah, maka konsumen tidak akan mencapai tujuannya dan tidak akan mengalami kepuasan. Yang kedua itu menetapkan harga. Jika harga produk terlalu tinggi atau mahal atau tidak terjangkau oleh konsumen, maka itu tidak akan memaksimalkan tujuan oleh konsumen. Oke. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.